semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kita terpisahkan oleh jarak, tapi hati kita tidak terpisahkan ya. Jadi masih nampak dari wajahnya yang begitu cerah, sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, semuanya sudah masuk ke GM. Ya, sudah ya. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Doanya akan Ibu pimpin. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pembahasan hari ini yaitu tentang membandingkan hikayat dan cerpen. Jadi walaupun pembahasan kita minggu lalu yaitu mengenai kaidah menemukan nilai-nilai dan kaidah bahasa teks hikayat. Sekarang kita membandingkan hikayat dan cerpen. Ya, kemarin udah selesai ya, udah Ibu lihat juga hasil evaluasi kalian itu nilainya bagus-bagus. Nah, jadi kita lanjut ke minggu ini yaitu materinya membandingkan hikayat dan cerpen. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada hal yang harus kita renungkan sejenak. Jadi ini akan menjadi motivasi buat kita semua ya. Yang pertama katanya tuntutlah ilmu di saat tuntutlah ilmu di saat miskin ia akan menjadi hartamu, di saat kamu kaya ia akan menjadi perhiasanmu. Jadi ternyata ilmu itu akan terus melekat pada diri kita walau bagaimanapun keadaan kita. Jadi dia tidak akan meninggalkan kita walaupun kita miskin, walaupun kita kaya, dia akan melekat pada diri kita. Nah, selanjutnya yang kedua apa? Yang kedua yang bisa menjadi motivasi pada kita yaitu dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan agama hidup lebih terarah. Jadi antara cinta, ilmu dan agama ternyata mereka harus saling bersinergi, saling dukung terhadap kehidupan kita. Nah, itulah motivasi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini dasar 3.8. Apa itu 3.8? Yaitu membandingkan nilai-nilai kebahasaan, cerita rakyat dan cerpen. Kemudian 4.8. Apa 4.8? Yaitu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Jadi yang akan kita bahas ini yaitu 3.8 dan 4.8. Nah, pembahasan materi kita hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Apa tujuannya? Jadi melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat yang pertama menganalisis nilai-nilai sastra dan kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen. Kemudian membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Dan yang ketiga, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai dengan kreatif selama proses pembelajaran dan percaya diri serta pantang menyerah. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan yang wajib kita capai. Ibu harap kita nanti bisa mencapainya bersama ya. Yang pertama menganalisis nilai-nilai, yang kedua membandingkan penggunaan bahasa, yang ketiga mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Berarti sudah paham ya apa yang ingin kita capai di hari ini, yaitu menganalisis nilai-nilai, membandingkan penggunaan bahasa, dan mengembangkan cerita hikayat menjadi cerita pendek. Oke, nah jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang mau Ibu ajukan. Nampak di slide-nya? Nampak, Bu? Iya, nampak ya. Yang pertama, jelaskan nilai-nilai sastra yang terdapat pada teks hikayat Hang Tuah. Nah, jadi di sini nanti kalian akan menganalisis hikayat Hang Tuah dan cerpen judulnya. Jadi sebelum itu
Ibu mau bertanya dulu. Apa itu nilai-nilai sastra? Ada yang tahu? Nilai sastra dari teks hikayat apa aja kira-kira? Sastra dan hikayat yaitu Ya, sebutkan namanya. Apa nak? Farid. Ya, Farid. nilai-nilai sastra dalam hikayat apa aja? Nilai-nilai sastra dalam hikayat yaitu 1. Nilai sosial, 2. Nilai moral, 3. Nilai agama, 4. Nilai pendidikan, 5. Nilai estetika, 6. Nilai budaya. Iya, Bu. itulah. Ada yang lain? Nilai apa lagi kira-kira? Nah, tadi ada kata Farid, ada nilai hikayat, nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai budaya, nilai estetika. Itu Ibu singkat kemarin dengan nilai apa kira-kira? Ada nggak cara mempermudahnya? Nah, jadi agar kalian mudah mengingatnya, itu akan disingkat menjadi somai pakai S2. Somai, so-nya itu somai, so-nya apa? Iya, sosial. M-nya moral, A-nya agama. Somai pakai P-nya Pendidikan. iya, pendidikan. S-nya Estetika. U-nya Budaya. iya, atenis. Mantap. Nah, berarti udah paham ya tentang nilai-nilai hikayat. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Jelaskan kaidah bahasa teks hikayat. Apa aja yang termasuk dalam kaidah teks hikayat? Kira-kira yang kamu ketahui. Siapa? Apa? Sebutkan namanya, Nak. Kaidah bahasa. Saya dari Muhammad. Saya dari Muhammad Rakaren Purba. Kaidah bahasa teks. Kaidah bahasa teks hikayat yaitu konjungsi. Menggunakan konjungsi. Lalu Kata arkasi. Arkais atau arkasi? Arkais. Iya, arkais. Lalu Majas atau gaya bahasa. benar, menurut pendapat yang lain kayak mana? Benar atau enggak? Benar, Bu. Iya, benar. Jadi kaidah bahasa teks hikayat, dia yang pertama menggunakan konjungsi atau kata hubung, lalu menggunakan kata arkais. Kata arkais itu apa? Kata yang sekarang sudah jarang digunakan. Jadi kata arkais itu kata bahasa Melayu yang sekarang sudah jarang digunakan. Yang terakhir yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa. Jadi majas itu ada majas antonomasia, ada majas simile atau asosiasi, ada majas hiperbola, ada majas litotes, ironi. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Dan kalau misalkan waktu kita tidak ada untuk membahas itu, bisa kalian mencarinya dari Google, dari buku, dari perpustakaan. Jadi bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada untuk mencari informasi-informasi yang baru. Nah, selanjutnya yang ketiga, di situ ada pertanyaan katanya, jelaskan nilai-nilai sastra yang terdapat pada cerpen. Apa aja nilai sastranya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, siapa? Ya, sebutkan namanya. Nama saya yang ada Arji.
Apa itu nilai-nilai sastra dalam cerita pendek? Nilai cerpen. Ya, Somai pakai es buah. ya itu cara mengingatnya. So-nya tadi apa? So-nya nilai Soalnya nilai sosial. Iya, nilai sosial. Nilai sosial itu apa? Yaitu yang berhubungan dengan Interaksi antara tokohnya. iya, interaksi Interaksi antara antara tokohnya. Misalkan tokoh A dengan tokoh B, bagaimana cara pergaulannya, itu maksudnya. Nah, kemudian M-nya, mo-nya apa? Ya Bu, Nilai apa yang kan tadi somai pakai es buah. Mo-nya apa, mo? nilai moral. Iya, mo-nya itu Nilai moral. moral. Moral artinya Sikap tokoh dalam cerita. Sikap Iya, tokoh dalam cerita Bu. sikap tokoh dalam ceritanya bagaimana. A-nya Hanya nilai agama. iya, nilai agama. Berarti Agama Bu. Berhubungan bukan dengan ketuhanan dan keyakinan. iya, berhubungan dengan ketuhanan dan keyakinan dalam cerita tersebut. Lalu P-nya nilai pakai tadi kan, tadi udah somai, sekarang pakainya. P-nya Pendidikan, nilai pendidikan Bu. iya, nilai pendidikan. Berarti Dengan apa itu kok nilai pendidikan? pengajaran, dengan pengajaran Bu. Iya, berisikan Dengan pengajaran. pengajaran. Kemudian S-nya apa? Yang lain apa, Nilai coba bantu? estetika. Iya, nilai estetika. Berarti berhubungan dengan Keindahan. iya, keindahan. Lalu bunya buah. Nilai budaya. Iya, budaya. Berhubungan dengan Kebiasaan atau tradisi. iya, kebiasaan atau tradisi. Jadi itulah nilai-nilai sastra dalam cerita pendek ya. Jadi disingkatnya sama seperti tadi dengan hikayat, yaitu somai pakai es buah. Nah, lanjut, setelah kita ketahui nilai-nilai sastranya, sekarang kaidah bahasanya. Siapa yang bisa menjelaskan apa aja yang termasuk dalam kaidah bahasa teks cerita pendek? Saya Bu. Ya, yang lagi, silahkan ya. Saya Bu. Apa ya? Kaidah bahasanya menggunakan pertanyaan retorik. Ya, menggunakan pertanyaan retoris. Apa artinya? Retorik Bu. Ya, yang lain artinya apa retoris? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawabannya. Iya, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Terus, Menggunakan kata kerja material. ya, menggunakan kata kerja material. Artinya apa itu yang? Kata yang menunjukkan perbuatan. Ya, menunjukkan perbuatan. Lalu, Menggunakan konstruksi temporal. Apa ini? ya, menunjukkan konjungsi Temporal. ya, temporal. Apa itu konjungsi temporal? Temporal. Yaitu Kata hubung yang menunjukkan waktu. iya, kata hubung yang menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu itu kayak mana artinya? Contohnya, yaitu ada kata lalu, sejak, ya kan? Kemudian Kapan? Iya.
kerja, lalu, kemudian. Nah, itu yang lain coba. Menggunakan kalimat yang Iya, menggunakan menggunakan kalimat komunikatif. iya, menggunakan kalimat komunikatif. Artinya apa yang Komunikatif. artinya apa Kalimat yang yang mudah dipahami, Bu. iya, kalimat yang mudah dipahami. Oke, nah itulah kaidah bahasa yang ada di dalam teks cerita pendek. Ada pertanyaan yang lainnya yang nggak paham kira-kira kaidah bahasanya apa aja? Ada pertanyaan? Bu, kata kerja material itu apa, Bu? Oke. Kata kerja material. Jadi kata Menggunakan kerja kata kerja material. ya, kata kerja material itu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan. Misalkan makan, minum, duduk, berpikir. Nah, itulah kata kerja material. Jadi kata kerja yang menunjukkan perbuatan atau tindakan itu disebut dengan kata kerja material, gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau temporal, Bu. Hah? Kalau temporal, Bu. Ya, Kalau konjungsi. temporal, Iya, temporal. Temporal itu tempo. Tempo itu kan waktu ya. Jadi konjungsi temporal adalah konjungsi itu kan kata hubung. Jadi kata hubung yang menunjukkan waktu. Oke, coba kita lihat di sini ya. Ada nggak di sini? Bentar ya. Nah, ini dia. Kaidah bahasa cerpen menggunakan pertanyaan retorik, kemudian menggunakan kata kerja material, menggunakan konjungsi temporal. Jadi konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menunjukkan waktu. Misalkan lalu, ada kata lalu, misalkan sore itu dia menyiram bunga, lalu membuang rumput-rumput yang ada di halaman. Nah, ada kata lalu berarti itu menunjukkan konjungsi temporal. Kemudian saat terbenamnya matahari aku pulang dari sekolah. Jadi ada kata saat, dia menghubungkan. Jadi konjungsi temporal. Itu contohnya ya. Paham? Paham? Paham. Oke, paham ya. Paham. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Paham? Oke, kalau sudah Paham, Bu, Paham, paham. Bu, paham. ya paham ya, alhamdulillah. Nah, jadi nanti kan udah ibu bagi ya jadi materi kita, pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan model to stay to stray. Artinya jadi nanti kalian dibagi, kalian nanti membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang, ya kan? Nah, kalian diskusikanlah tentang teks hikayat dan teks cerita pendek dari segi kaidah bahasanya dan nilai-nilai sastra yang ada di dalamnya. Nah, kemudian setelah kalian bahas itu, kalian nanti dua orang nanti akan berkunjung ke kelompok lain untuk mencari informasi baru, apa aja yang didapat dari diskusi kelompok lain gitu ya. Nah, selanjutnya yang 2 orang yang tinggal yang berada di diskusi atau di meja kalian atau di kelompok kalian, nah itu akan menjelaskan kepada kelompok lain apabila dua orang dari kelompok lain bertanya kepada kelompok kalian. Nah, selanjutnya setelah kalian dapat informasi dari kelompok lain dan kalian memberikan informasi diskusi kalian ke kelompok mereka,
kalian diskusikan lagi, kalian kumpulkan, kalian gabungkan. Setelah itu barulah kalian presentasikan kepada ibu. Jadi kalian presentasikan di depan kelas hasil diskusi kalian dari diskusi yang kalian dapat dengan yang informasi yang kalian dapat dari kelompok lain. Paham? Paham nggak mengenai model pembelajaran ini? Paham? Bu. Iya. Yang paham cuma satu orang. Paham mudahan? Abu. Iya, Paham, paham. Bu. Paham ya. Nah, kan karena mudah. Paham, Bu. Eh, Tadi teman Ibu. Ya, jadi teks hikayat dan teks cerpennya nanti Ibu bagikan, kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan yang 6 ini. Nanti kalian diskusikan kelompok, kalian jawab pertanyaan yang 6 ini ya. Selain kalian membaca teks cerita pendek, kalian nanti juga bisa melihat videonya di YouTube. Jadi klik bisa nyambung ke YouTube gitu ya. Paham sampai di sini? Paham, Nak? Amu. Iya, Paham. paham. Kan tagih hasil diskusi kalian. Jadi diskusi kalian yang kalian lakukan secara daring, secara grup WA kalian, Ibu akan tagih pada hari ini. Silahkan dulu kelompok siapa yang ingin menjelaskan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Betul. Saya nama saya Hafiz dari kelompok Khair Anwar. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nilai hikayat, nilai sosial, nilai pendidikan. Yang kuat Hafiz, suaranya Hafiz nggak dengar. Nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, nilai budaya. Ya, itu nilai-nilai yang terdapat pada hikayat Hang Tua. Nilai moral, sebenarnya Kang Mahmud belum terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Ya, Nilai moral, makanya ini kan dengan pengawal-pengawal lain yang baik pada orang tua. Nilai agama yaitu selalu melakukan pengakuan dan terkaya para semoga pernah sekali di satu negeri itu situasi kira besar jadi menjadi wali Allah. Nilai estetika yaitu seperti kehidupan negeri yang besar itu, apalagi kita ini orang yang miskin, baik kita pergi ke lebih mudah menjadi. Lalu amalnya yang bermimpi bulan dari langit, cahayanya penuh di atas Hang Tua. Berat ada, maka sang bagaimana sedang duduk di tatanya bersama bawahannya, Temengut dan segala pegawai perwiranya berlutut lalu menyembah raja. Oke, nah itu dari segi nilai-nilai sastranya. Nah sekarang kaidah bahasanya. Kaidah bahasa konjungsi
Pengertian dan gaya bahasa. Ya, jadi nilai apa tadi kayak kok lupa ibu. Nah, kaidah bahasanya tadi kan dari konjungsi yang nampak dalam teks tersebut kutipannya ada konjungsi apa aja? Konjungsi itu lalu dan maka sambil. Iya, ada lalu, maka, dan sambil. Ada di situ ya. Jadi nanti ibu mau lihat hasil kutipannya, bener nggak? Nanti kamu kirimkan ya apa hasil diskusi dari kelompok kalian. Nah, selanjutnya selain konjungsi apa lagi? Kata arkais. Iya, kata arkais. Kata arkais Bu. Ya, apa kutipannya? Tahtanya. Perwira besar. Tahta menunjukkan kata apa kalau sekarang? Kata jabatan Bu. Iya, jabatan. Lalu apa lagi? Perwira besar, pangkat tinggi. Pangkat tinggi. Terus Bertitah memerintahkan. ya. Lalu Dan majas dan gaya bahasa. majas dan gaya bahasa. Majas apa yang nampak dalam teks tersebut? Selalu itu Bu. Seperti Bu. Hah? Majas apa? Tuang tua. Betul. Tuang tua. Tahu bertiwangi-wangian. Asosiasi. Ya. Majas apa yang nampak? Majas asosiasi Bu. Ya, majas asosiasi. Kata yang mana menunjukkan bahwa dia majas asosiasi? Seperti Bu. Seperti. Ya, seperti ya. Oke. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok Khairil Anwar. Beri tepuk tangan kepada kelompok teman kita. Oke, selanjutnya siapa lagi kelompok siapa yang ingin menjelaskan tentang cerita pendek, nilai sastra dan kaidah bahasa cerita pendek? Saya Bu, saya Ya, dari kelompok siapa? dari kelompok Mono. Iya, dari kelompok Joko Damono. Silahkan. Nilai sastra. Ya. Nilai sosial. Nilai sosial kutipannya. Kamu tidur sehabis sisa kemarin. Bunda membangunkanmu, tapi tak bisa sampai ayahmu yang menggendongmu ke kamar ini, kata Bunda. Lalu Nilai moral. nilai moral. Kutipannya. Ini Meli bangun. Segera pergi ke kamar, mandi dan berpakaian rapi bersiap untuk ke sekolah. Oke, selanjutnya Nilai agama. Ya, aku harus berdoa kepada Tuhan, katanya. Dia akhirnya mulai berdoa dan bergegas tidur. ya. Terus apa lagi? Nilai pendidikan. Kutipannya, sejak saat ini Meli mulai menjaga bumi, menjaga kebersihan, tidak menggunakan AC secara berlebihan, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon. Bahkan ia juga mengajak dan memberi usul kepada kepala sekolah untuk melakukan kerja bakti setiap hari Jumat. Ya. Lalu apa lagi? Nilai estetika. Nilai estetika. Di mana malam itu bulan purnama, bintang bertarburan di langit, indah sekali. Meli memandang ke atas dan melihat semua itu. Oke, lalu apa
Apalagi nilai estetika, nilai budayanya ada? Ada Bu, Ya apa nilai budayanya? nilai budaya. Kutipannya, hah? Tuhan tolong aku, ucap Meli merapatkan kedua tangannya. Meli bangun sudah siang. Bunda Meli berteriak membangunkan Meli. Iya, jadi nilai budayanya dia terbiasa untuk berdoa ya. Ya, Bu. Oke, nah selanjutnya bagian kaidah bahasa teks cerita pendek. Gunakan pernyataan retorik. Ya, apa contohnya? Saturnus apa? Ya, Saturnus apa? Apa Saturnus sebenarnya? Yaitu nama Bulan. nama planet. Planet. Nah, jadi udah tahu ngapain nanya gitu. Itu makanya dikatakan pernyataan retoris. Nah, selanjutnya apalagi setelah kaidah bahasa menggunakan pertanyaan retoris? Menggunakan kata kerja material. Iya, apa aja kata kerjanya? Melihat, membaca, membangunkan pertanyaan. Iya, nah itu kata Tanya. kerja yang terdapat Tanya. pada cerita itu ya. Selanjutnya, Menggunakan konjungsi temporal. ya menggunakan konjungsi temporal. Apa kutipannya? Kemudian, ia sangat sesuatu. Lalu satu aja Udah kutipannya. itu, Nah, dia membuka sebuah kotak. Bunda itu ada di situ. Saat istirahat, dia pergi ke gudang. Sejak saat itu, mulai menjaga bumi. Sudah 4, jam 8, dan anak gadis sepertimu baru bangun. iya. Bunda meninggalkan Meli. Kata yang menunjukkan bahwa dia konjungsi temporal kata apa aja? Kemudian, Terus apa lagi? saat Nah, baru sejak apa lagi? Bu, Iya, sejak ya. Iya, sejak. Lalu kaidah bahasa apa lagi yang nampak dalam cerita sudah tersebut? sudah Bu. Kaidah bahasa apa lagi yang nampak dalam teks tersebut? Sudah. Selanjutnya, Menggunakan kalimat yang komunikatif. iya, menggunakan kalimat yang komunikatif. Contohnya, kutipannya apa? Meli bangun, sudah siang. Bunda Meli berteriak membangunkan Meli. Iya. Ya Bun, Meli bangun. Ah, Meli segera pergi ke kamar mandi dan berpakaian rapi bersiap untuk ke sekolah. iya, jadi ada responnya di situ ya. Oke, nah itulah hasil dari presentasi kelompok Joko Pramono. Tepuk tangannya dulu. Ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Bandingkan nilai dan bahasa antara teks hikayat dan cerpen. Siapa yang bisa menjelaskan? Kelompok siapa yang bisa mempresentasikannya? Saya Bu. Ya, silahkan. Dari kelompok Saya dari Muhammad Rata. kelompok Saya- Raka. Saya yang bernama Muhammad Rata. Dari kelompok Muhammad Rata Ren. Mara Rusli Bu. Iya, dari kelompok Mara Mara Rusli. Silahkan kelompok Mara Rusli. 1. Hikayat dan cerpen memiliki nilai-nilai sastra yang sama.
yaitu nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai budaya. 2. Kaidah bahasa pada teks hikayat, yaitu banyak menggunakan konjungsi, majas, dan kata arkais. Sedangkan teks cerpen yaitu menggunakan pertanyaan retorik, kata kerja material, konjungsi temporal, dan bahasa yang komunikatif. 3. Dari segi karakteristik, teks hikayat lebih menonjol penceritaan kehidupan kerajaan dan khas menggunakan bahasa Melayu, sedangkan cerpen banyak menceritakan kehidupan masyarakat dan bahasanya lebih mudah dipahami serta komunikatif. Bu. Iya, jadi itulah tadi perbandingan antara teks cerita pendek dengan hikayat. Yang lain bisa paham? Yang lain bisa memahaminya tadi? Paham, Bu. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok Mara Rusli. Silakan yang terakhir, kembangkan teks hikayat tersebut menjadi sebuah cerpen. Kelompok siapa yang bisa mengembangkan teks hikayat Hang Tuah dalam bentuk cerita pendek? Saya, Bu, dari kelompok WS Rendra. Ya, silakan kelompok WS Rendra. Mengubah teks hikayat menjadi cerpen. Di suatu senja yang indah terlihat dua sosok laki bini yang sedang berbincang-bincang. Mereka adalah ayah dan ibu bernama Hang Mahmud dan Ardo. Kita pergi ke bincang yang besar itu. Kalau kita ini Yang kuat Farid apa kelompok Mara Rusli yang kuat nggak ini terputus-putus di sini. Coba ulangi lagi. saya, Bu, dari kelompok WS Rendra. Ya. Mengubah teks hikayat menjadi cerpen. Mereka adalah ayah dan ibu Hang Tuah yang bernama Hang Mahmud dan Bang Madu. Jadi kita pergi ke bincang negeri yang besar itu. Apalagi orang yang miskin, lebih baik pintar agar lebih pintar. Kata Mahmud kata istrinya pun hanya mengganggu kata setuju. Malam harinya Hang Mahmud bermimpi bulan. Ketika terbangun ia sangat mendapat istrinya kepada langsung diciumnya anaknya, yaitu Hang Tuah. Hang Tuah dimandikan ibunya dan dipakaikan pakaian serba putih. Dimasaknya nasi kunyit dan telur serta dipanggil agama untuk anaknya. Seperti biasanya, Hang Tuah membelah kayu besar untuk ibunya masak. Dengan suara gaduh dari lalu ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyak orang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri berkata kepada Hang Tuah, "Hai,
itu kenapa kau masih di sini? Apakah tidak takut mati? Kedua sambil memberi hasil. Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuh. Ia pun akan mati olehnya. Waktu ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju gua sambil menghembuskan kerasnya. Ibunya menjerit. Orang tua langsung bangkit dan membelah kepala dengan kapaknya. Separ satu kerajaan berhentilah keluar melawan perampok itu. Raja pun senang orang tua atas keberhasilannya. Kedua pun dijadikan gila. Raja amat lain kepada tua tersebut membuat Tumenggung iri dan kemudian memfitnah Kuwait telah berselingkuh. Mendengar cerita tersebut, raja menjadi kota dan mengusir tua dan istana. Pergi dari Kementan dan menjadi raja di hulu sungai, tetapi ia tidak mau menikah lagi karena masih ingin setia dengan istrinya. Oke. Nah, itu tadi hasil dari mengembangkan teks hikayat kedua menjadi teks cerita pendek ya. Oke. Nah, jadi demikian penjelasan dari kelompok WS Rendra. WS Rendra, Bu. Namanya. Iya. Nah, jadi karena semuanya sudah mempresentasikan ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu mau kalian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai apa? Apa aja? Pembelajaran kita hari ini mengenai apa aja kira-kira? Yaitu yang pertama Nilai sastra. apa nak? Nilai-nilai sastra dalam teks hikayat dan cerita pendek. Iya, nilai-nilai hikayat dalam nilai-nilai sastra, hikayat dan cerpen. Lalu apa lagi? Kaidah bahasa, Bu, dalam teks hikayat dan cerita pendek. Iya, kaidah bahasa dalam teks hikayat dan cerpen. Lalu apa? Kita mampu apa yang Membandingkan. tadi? Iya, membandingkan. Jadi kita mampu membandingkan nilai dan bahasa antara apa? Antara teks hikayat dan cerita pendek. Iya, jadi kita mampu membandingkan antara teks hikayat dan cerita pendek. Yang terakhir apa tadi yang kita lakukan yaitu Melambangkan teks hikayat menjadi sebuah cerita pendek. iya. Jadi kalian telah mampu mengembangkan teks hikayat menjadi teks cerita pendek ya. Nah, jadi dari sini aku rasa kalian semua sudah memahami tentang bagaimana membandingkan teks hikayat dan cerpen dari segi nilai dan kaidah bahasanya. Nah, setelah pertemuan ini, pembelajaran ini, kalian nanti harus mengerjakan evaluasi. Jadi evaluasinya dengan CBT atau Computer Based Test. Jadi nanti link ini akan Ibu bagikan di grup WA kalian. Nanti kalian isi sesuai nama dan tokennya itu IND 20. Kalian isikan ya, baru kalian jawab secara benar. Paham? Kamu Iya, paham ya. Nah, iya. Jadi terima kasih tadi sudah kalian paparkan semuanya, kalian presentasikan dengan baik dari hasil diskusi kelompoknya. Demikian pembahasan kita hari ini, dan minggu depan kita akan bertemu kembali di link GM yang sama dan waktu yang sama ya. Itu untuk membahas mengidentifikasi butir-butir penting dari dua buku non-fiksi. Jadi nanti Ibu
Sebelum saya tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya akan Ibu pimpin. Sebelum selesai pembelajaran, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Salam sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih.